ketika saya amati sih memang darahnya terlalu merah ya, gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu darah beneran juga, itu harus dites sih sebenarnya. Tapi kalau ditanya ke saya, secara umum sekilas sih memang kan darah itu biasa agak kecoklatan gitu ya. Dan kemudian agak kayak glossy gitu ya, glossy merah kecoklatan sebenarnya. Dan warna yang ada di postingan dia itu sebenarnya agak kurang lazim sebenarnya. Bagaimana? Saya itu sampai panik ngurus itu. Manajernya, bundanya, maksud orang tuanya datang, bagaimana kok keluar darah, dibilang jangan, bagaimana cara masukinnya, darahnya keluar terus, bukti itulah. Justru ini barusan di WA saya nih, orang-orang yang ahli bidang ilmu gaib WA saya, perkumpulannya, mereka bilang, bang kalau bisa cepat kami tangani, karena dari penglihatan mereka bahwa Kim ini terkena magic atau mistik. Apa sih orang Hotman Paris yang super berlian ini kirim guna-guna? Ya nggak mungkin dong. Tenang aja, saya udah bilang proses hukum lagi berjalan, siap-siap aja Kim dan pengacaranya menghadapinya. Sudah puluhan tahun terkenal, sudah begitu di mana-mana saya. Kalau sekedar gosip-gosip kecil saya cuekin aja, tapi kali ini sudah kelewatan. Perseteruan panas Hotman Paris Hutapea dengan mantan asisten pribadinya, Iklima Kim, hingga kini masih terus menjadi perbincangan publik maupun warga dunia maya. Terlebih tentang sakit yang diderita mantan asisten pribadi ke-9 Hotman itu sampai menarik perhatian para praktisi medis. Menyentil dari semua pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Iklima beserta kuasa hukumnya, Hotman pun terus-menerus mengungkap fakta-fakta baru terkait dugaan kebohongan yang diduga Hotman semuanya itu hanyalah sebuah rekayasa belaka. Namun, di lain sisi, aksi blak-blakan Hotman itu nyatanya sudah dilaporkan oleh Iklima Kim dan kuasa hukumnya, Rasman Nasution, ke Polda Metro Jaya dan akan segera dilakukan agenda pemanggilan. Tak merasa gentar atas perihal tersebut, pengacara nyentrik Hotman Paris pun mengaku siap, bahkan terang-terangan sudah merencanakan akan melapor balik untuk semua musuh-musuhnya, termasuk Iklima dan Rasman. Lantas, seperti apa seorang Hotman Paris meluapkan kegeramannya untuk Iklima Kim dan Rasman Arif Nasution? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Polemik Hotman Paris Hutapea dengan mantan asisten pribadinya yang ke-9, Iklima Kim, nampaknya semakin memanas. Usai beberapa waktu lalu, Iklima tampak terbaring lemas di rumah sakit akibat penyakit yang misterius. Tiba-tiba saja, sebuah unggahan video membuat publik terkejut. Melalui akun media sosial miliknya, Hotman unggah momen Iklima Kim tengah asik berpesta bersama beberapa kerabat terdekatnya. Masih teringat beberapa waktu lalu, Iklima terlihat alami penyakit misterius. Mulai dari pinggang tiba-tiba nyeri seperti ditusuk, lalu keluar darah mengucur dari hidungnya tanpa henti, hingga terakhir muncul bercak di kaki yang membuatnya kesulitan berjalan dan harus dirawat di rumah sakit. Meyakini bahwa penyakitnya berasal dari non-medis alias campur tangan makhluk tak kasat mata, Iklima pun sempat diruqyah. Benarkah semua itu ada hubungannya dengan polemik Iklima dengan Hotman Paris? Dan seperti apa pula tanggapan para ahli medis yang meragukan gejala yang dialami oleh Iklima Kim? Ternyata hasil tes itu aku bukan DBD, tapi bintik merah di kaki itu udah nyebar ke semua kaki.
Itu benar nggak sih? Diteror juga? Kalau itu udah ada yang nanganin, jadi bukan untuk di Promis. Tapi benar ya? Tapi benar. Ada hal semacam Ada, hal gaib tuh ada. Dia sampai ruqyah, saya yang minta di ruqyah kemarin. Seperti apa yang kamu rasakan? apa yang dirasakan? Oh, macam-macam. Jadi nggak cuman itu aja. Jadi setelah A ada lagi hal B, hal C gitu loh. Jadi bermacam-macam, agak complicated juga kalau untuk dijelasin. Karena kan gini loh, ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan ya. Jadi kita aku pikir cukup kemarin aku mau menyampaikan di sosial media, untuk ngulang lagi kayaknya capek gitu. Yang lagi heboh sekarang itu ada inilah pemberitaan tentang seorang wanita gitu kan, kemudian katanya sih diguna-guna atau apalah gitu. Yang pasti sih kalau kami dari kedokteran sih kan bukan itu yang dipakai dasarnya oleh kami. Jika orang mimisan kemudian pendarahan sebanyak itu, jika masih dalam kondisi agak stabil sih sebenarnya dipertanyakan begitu, jujur saja gitu. Iya, kalau pendarahan seperti itu kan biasa orangnya sudah mulai lemes, panik, udah pasti ke rumah sakit ya otomatis. Dan kalaupun dia telepon dokter, sekarang kan juga zamannya telemedicine gitu ya, dari jauh kita konsultasi dokter udah hampir pasti disuruh ke rumah sakit ya, karena tiap kali ada mimisan, jika 10 menit tidak berhenti sendiri, itu bisa harus ke rumah sakit. Biasa ketika ada mimisan, kita duduk tegak, kemudian kita tekan hidung gitu ya, jangan sampai ketelan gitu ya darahnya. Nah itu kalau berhenti dalam kurang dari 10 menit berarti nggak ada masalah. Kan bisa aja karena orang demam tinggi ya, mimisan, atau karena pembuluh darah yang di hidung tuh agak tipis pada beberapa orang gitu, apalagi anak-anak tuh sering gitu ya. Tapi kalau dia banyak sekali nggak berhenti di atas 10 menit itu tentu kita curiga ada penyebab lain dan harusnya langsung ke rumah sakit. Ketika saya amati sih memang darahnya terlalu merah ya gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu darah beneran juga, itu harus dites sih sebenarnya. Tapi kalau ditanya ke saya, secara umum sekilas sih memang kan darah itu biasa agak kecoklatan gitu ya, dan kemudian agak kayak glossy gitu ya, glossy merah kecoklatan sebenarnya. Dan warna yang ada di postingan dia itu sebenarnya agak kurang lazim sebenarnya. Walaupun memang bisa aja seperti itu dalam kondisi khusus, tapi itu harus dites. Itu untuk darahnya ya. Itu di luar medis sih saya nggak berani komen begitu. Itu kira-kira. Apa sih orang Hotman Paris yang super berlian ini kirim guna-guna? Ya nggak mungkin dong. Udah deh, saya yakin dia sudah galau. Dia sudah galau setelah melihat bukti-bukti gua. Dia sudah galau, dia khawatir akan segera proses hukum. Mendengar persepsi para praktisi medis terkait kemunculan gejala yang dialami oleh Iklima Kim, lantas pihaknya pun turut angkat bicara. Kuasa hukum Iklima, Rasman Arif Nasution, menepis kabar bahwa penyakit yang dialami kliennya itu hanyalah rekayasa. Ia justru mempertanyakan kembali bagaimana Iklima bisa menciptakan skenario darah palsu berkelanjutan ke dalam hidungnya. Apalagi bercak merah yang muncul di kakinya sampai membuatnya dirawat di rumah sakit. Dan seperti inilah pernyataan pihak Iklima Kim usai dituding bahwa penyakit yang dialaminya hanyalah rekayasa semata. Bagaimana? Saya itu sampai panik ngurus itu. Manajernya, bundanya, maksud orang tuanya datang, bagaimana kok keluar darah, dibilang camat, bagaimana cara masukinnya, darahnya keluar terus, bukti itulah. Justru ini barusan di WA saya nih, orang-orang yang ahli bidang ilmu gaib WA saya, perkumpulannya, mereka bilang, bang kalau bisa cepat kami tangani, karena dari penglihatan mereka bahwa Kim ini terkena magic atau mistik. Tapi yang paling pasti adalah kakinya itu merah-merah, kemudian keluar darah, keluar hidung, lalu kemudian stres, itu pasti. Dan mau bunuh diri, siapa mau bunuh diri? Ada fotonya, dan saya yang bilang sama dia bahwa kalau kamu mati, fasik, dan fasik itu dalam Islam itu tempat kamu neraka. Sehebat manapun kamu beramal, itu saja kita tahu. Kemarin dia ngaku berdarah-darah. Kemarin dia pesta pora di diskotik. Itu saya kirim tuh. Ada dia di Instagram saya. Siap Bang. Ya di Instagram saya tuh. Dokter semua melakukan. Dokter pada bertanya itu darah. Kalau masa keluar belatung dari
menemuki keluar belatung kata dokter. Kalau belatung kan berarti ada pembusukan kan? Iya. Yang terakhir pesan saya, Iya, Bang. cepat pergi konsultasi ke psikiater. Cepat suruh si Kim cepat konsultasi ke psikiater, itu aja pesan saya. Komentar orang di Instagram saya hampir semua suruh ke psikiater. Terlepas dari kebenaran atas penyakit misterius yang dialami Iklima Kim, pelaporan terhadap Hotman terkait dugaan tindakan asusila nyatanya sudah masuk di ranah kepolisian. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, kasus yang menjerat Hotman Paris tengah dalam tahap penyelidikan sejak hari Selasa 17 Mei 2022 kemarin. Dan dalam beberapa waktu ke depan akan dilakukan pemanggilan dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangannya. Namun, seolah menepi semua tuduhan tersebut, pengacara nyentrik itu pun turut menegaskan bahwa sejak tuduhan Iklima kepada dirinya terkait dugaan pelecehan seksual pada tanggal 21 Februari 2022 lalu, Hotman meluruskan fakta yang sebenarnya bahwa hingga bulan Maret keduanya masih bertemu dan berkomunikasi seperti biasa. Hanya saja Iklima kerap cemburu apabila asisten pribadi lain dekat dengannya. Tidak hanya itu, mengaku sudah difitnah dan semua tuduhan itu tidak benar. Hotman pun berencana untuk mempidanakan semua musuh-musuhnya, terutama Iklima Kim dan kuasa hukumnya, Rasman. Lantas, seperti apa dasar hukum yang akan dibawa Hotman untuk laporannya? Halo musuh-musuhku, hari ini Anda melontarkan berbagai fitnahan. Nanti akan saya sikat kamu satu-satu secara hukum. Kamu akan saya lawan, saya akan sikat secara hukum. I will never give up. This is me. This is me. I will never change my way of life. Ya, okay? I'm happy. I have a happy family. Very good career. Rich. I got everything now. You have no reason to be jealous because I don't bother your life. Okay? It's my life. Okay? Malulah sama dirimu yang selalu urusin orang lain. Kaitan laporan yang konten asusila ya. Nah, ini masih dalam pendalaman oleh penyidik dulu ya. Kita dalami dulu, baru nanti kita lakukan pemanggilan. Ya. Berarti bisa dibilang udah menaruhkan laporan tadi ya? Sudah, laporan sudah ada. Saya sampaikan laporan sudah ada di Polda Metro. Menurut pakar yang menyampaikan pada saya termasuk Bang Hurmas Tompul, menurut Bang Hurmas Tompul, Bang Junifer Girsang juga ada WA, menurut beliau nih, teruskan ke saya. Itu sudah full right. Sudah sempurna udah bukti-buktinya. Jadi nggak ada masalah di situ, insya Allah nanti akan berjalan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran semua sehingga lawyer-lawyer muda tidak terinspirasi untuk menjadi seorang lawyer yang kaya raya lalu kemudian dengan gampangnya melakukan ABC dan lain-lain. Tidak juga berorientasi pada uang karena ini sudah belok loh. Kepada Putri Iklima Aprilia dan pengacaranya, sebelum proses hukum semakin dalam, cobalah segera bertobat, ya, bahwa tidak ada satupun tuduhan kamu tentang pelecehan seksual tersebut, tidak ada satupun faktanya yang benar, ya. Kamu menuduh Hotman melakukan pelecehan di pertengahan bulan Februari 2022. Tapi lihat postingan saya di Instagram, Hotman Paris Official, di mana tanggal 23 Februari dan 24, Anda itu sakit, dan Hotman mengirimkan tenaga medis perawat ke tempat kosmu, sekretaris, supir mobil untuk mengecek kesehatanmu, bahkan membawa kamu untuk tes PCR ke rumah sakit Mitra Kelapa Gading. Dan pada saat itu Anda mengirimkan WA ke sekretaris saya, terima kasih sudah merepotkan. Itu terjadi di bulan Februari. Jadi bagaimana bisa Anda mengatakan ada pelecehan seksual di bulan Februari? Lagi pula di bulan Maret, kalau memang Anda korban pelecehan seksual di bulan Februari, lihat postingan saya di Instagram, di mana kita pesta-pesta ke Holy Wing,
di mana kita saling berpegangan tangan. Tanggal 12 Maret saya traktir kamu makan di Sushi, kemudian juga dansa-dansa di Holy Wing, dansa-dansa di Holy Wing Dragon, dansa-dansa di Holy Wing Gatsu, dan bahkan tanggal 21 Maret, begitu saya bilang, halo sayang, Kim langsung kirim 2 fotonya yang sangat seksi tanpa saya minta, dan videonya. Kalau Anda memang ada pelecehan di bulan Februari pertengahan, bagaimana di bulan Maret Anda kirim foto-foto Anda yang sangat seksi ke saya? Kamu akuilah bahwa kita di awal-awal itu ada hubungan khusus. Kamu akuin aja. Kenapa sih? Aku aja orang terkenal nggak bantah kok, ya. Tapi kenapa tiba-tiba Anda membuat tuduhan yang sangat kejam seperti itu? Pada saat Anda, ingat saat Anda ketemu saya, Anda itu meminta benar. Anda bercerita ke saya bahwa Anda itu seorang janda, punya anak 1 di Sukabumi, demi mencari nafkah di Jakarta, kamu menitipkan anakmu ke tetangga. Merantau ke Jakarta, tinggal di kos di Mangga Besar, dan Anda mendatangin saya di Holy Wing. Anda yang datang mendatangi saya di Holy Wing, minta agar diikutkan agar bisa jadi artis. Dan pertama kali saya bawa adalah main TikTok di Metro TV. Itu ada di Instagram saya. Ya, begitu Anda masuk TikTok di Stadion Metro TV, Anda langsung mulai dikenal. Habis itu saya ajak juga sebagai figuran main di Trans TV dalam TV show The Hotman. Anda lihat di situ. Disitulah Anda mulai dikenal. Kok Anda tidak berterima kasih kepada saya? Ya, kok Anda tidak berterima kasih? Ya, tidak ada satupun pelecehan. Ya, itu kita ada hubungan tapi mau sama mau. Oke, murni suka sama suka dan sangat mesra. Ya. Dan Anda ingat waktu pertandingan tinju tanggal 27 Februari di Holy Wing, di mana kita sangat mesra, di mana kita dansa-dansa, di mana Anda minum sangat banyak, di mana Anda marah ketika saya bawa aspri saya yang juga cantik-cantik, di mana Anda pulang sendiri nggak mau bergabung dengan aspri lain, tapi video kemesraan kita benar-benar hubungan yang sangat mesra. Tidak mungkin ada pelecehan seksual sebelumnya, tapi kemudian kita bermesra-mesraan, bahkan di bulan Maret kita sangat mesra. Hal lain, Hotman Paris itu sangat ngetop. Begitu banyak wanita seluruh Indonesia. Saya juga kaya raya. Mana mungkin saya memaksa wanita untuk melakukan sesuatu. Cewek yang datang ke saya. Ya. Jadi Anda, tapi tunggulah, proses hukum akan berjalan. Selesai sudah Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi to Me.